Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Johan Pradu Pratama, nomor NIM 2020 111318. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis komunikasi bisnis studi kasus pada PT Hartono Istana Teknologi atau PT Polytron. Bab pertama adalah latar belakang masalah. Kesadaran produsen akan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dapat dijadikan peluang bisnis potensial bagi perusahaan. Teknologi informasi merupakan salah satu peluang bisnis potensial yang dimanfaatkan oleh produsen dalam persaingan. Meningkatnya kebutuhan penggunaan teknologi informasi dalam kehidupan disebabkan karena penggunaan informasi yang diyakini dapat membantu menambah wawasan seseorang. Fenomena persaingan antara perusahaan membuat setiap perusahaan harus menyadari akan suatu kebutuhan untuk memaksimalkan aset-aset perusahaan demi kelangsungan hidup perusahaan. Saat ini, persaingan perusahaan untuk memperebutkan konsumen tidak lagi terbatas pada atribut fungsional produk saja, misalnya seperti kegunaan produk, melainkan sudah dikaitkan dengan merek yang mampu memberikan citra khusus bagi pengguna produk. Menjelaskan sebagai suatu komoditi yang dipertukarkan, sedangkan merek menjelaskan pada spesifikasi pelanggan. Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi semakin mengalami kemajuan pesat. Seiring dengan kemajuan dan perkembangan tersebut, perangkat komunikasi bukan lagi menjadi kebutuhan sekunder, tapi sudah menjadi kebutuhan primer. Kebutuhan dan keinginan konsumen yang semakin kompleks menurut semua fitur dan fungsi serba canggih dapat terintegrasi dalam satu produk. Dalam setiap komunikasi bisnis yang terjadi, pastinya ada tujuan yang akan dicapai. Tujuannya yaitu memberikan informasi atau informing, memberikan persuasi atau persuading, dan melakukan kerjasama atau collaboration. Bab 2. Perumusan permasalahan yang dihadapi. Yang pertama ada hambatan teknis. Kendala pertama yang biasa terjadi biasanya bersifat teknis, seperti kurang tersedianya fasilitas komunikasi yang mumpuni dan kurangnya jaringan yang diperlukan untuk melakukan komunikasi yang efektif. Contohnya saja yaitu karyawan yang gaptek atau gagap teknologi menjadi kendala hampir dalam semua perusahaan. Yang kedua ada hambatan semantik. Hambatan komunikasi semantik terjadi karena adanya kesalahan dalam proses penyampaian informasi. Hal ini bisa terjadi karena penggunaan bahasa yang bisa mengandung kesalahpahaman. Contohnya yang bisa terjadi di PT HIT atau Polytron yaitu penggunaan kata word it, dan worded, pembacaan kata wifi, dan lain-lain. Yang ketiga ada hambatan manusiawi. Manusia adalah komponen terpenting bagi berjalannya sebuah perusahaan, tetapi tidak bisa dipungkiri manusia juga kerap melakukan kesalahan, termasuk ketika mereka menerima dan mengartikan informasi yang disampaikan. Hal ini berhubungan dengan kemampuan individu tersebut dalam mencerna informasi yang mereka peroleh. Selain itu, generation gap atau perbedaan generasi juga kerap menjadi hambatan manusiawi. Perbedaan pola pikir antara generasi muda dan generasi di atasnya dapat menjadi hambatan yang serius jika tidak diganti. Yang terakhir ada hambatan yang berhubungan dengan kultur dalam bisnis. Struktur organisasi yang tidak tertata dengan baik bisa menjadi sumber hambatan dalam komunikasi bisnis. Misalnya saja tidak tersedianya ruang bagi karyawan untuk menyampaikan pendapat atau aspirasi, dan adanya prosedur rumit untuk menyampaikan pendapat juga dapat menghalangi proses komunikasi bisnis dalam sebuah perusahaan terganggu. Bab 3. Tinjauan pustaka. Pengertian dan macam-macam komunikasi. Menurut William C. Himstreet dan Wayne Moreland Beatty dalam Business Communication Principles and Method, komunikasi adalah suatu proses baik dengan simbol-simbol, sinyal-sinyal maupun perilaku atau tindakan. Pengertian komunikasi ini paling tidak melibatkan dua orang atau lebih dengan menggunakan cara-cara berkomunikasi yang biasa dilakukan oleh seseorang, seperti melalui lisan, tulisan, maupun sinyal-sinyal nonverbal. Menurut Joko Purwanto, terdapat 3 macam komunikasi, yaitu yang pertama, komunikasi antar pribadi atau interpersonal communication. Yang kedua, komunikasi antar pribadi merupakan komunikasi yang lazim dijumpai dalam kehidupan sehari-hari antara dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan tertentu.
Yang ketiga ada komunikasi lintas budaya atau intercultural communication, merupakan bentuk komunikasi yang dilakukan antara dua orang atau lebih yang masing-masing memiliki budaya yang berbeda. Komunikasi bisnis. Apa sih komunikasi bisnis itu? Komunikasi bisnis adalah komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis yang mencakup berbagai macam bentuk komunikasi, baik komunikasi verbal maupun non-verbal. Selanjutnya ada bab 4, pembahasan atau analisis dalam menyelesaikan permasalahan. Cara mengatasi hambatan teknis adalah yang pertama, mengharuskan setiap karyawan memiliki telepon seluler atau smartphone yang memiliki fasilitas internet. Yang kedua, mewajibkan memiliki komputer atau laptop dan memiliki buku panduan belajar mandiri terkait sistem penggunaan dari beberapa aplikasi atau program. Namun jika sudah dapat mengakses internet langsung dari komputer atau laptop Anda, belajar dengan browsing di internet tentu lebih efektif dan efisien tanpa harus membeli buku khusus. Yang ketiga, jangan segan bertanya seluk-beluk teknologi. Baik dari segi penggunaan sampai dengan hal teknis yang terkait program atau aplikasi terbaru. Mulai mempelajari bahasa Inggris, khususnya pemahaman dari setiap fitur yang dipergunakan sebagai bahasa instruksional, hingga pertolongan pada fitur tertentu dari setiap program atau aplikasi. Biasakan bekerja secara mandiri dan hindari hal yang terkecil, misalnya mengetik surat atau dokumen lainnya, edit gambar, sampai dengan menggunakan aplikasi yang baru diketahui. Yang selanjutnya, tidak cepat merasa puas dalam penguasaan teknologi pada suatu tahap. Yang ketujuh, biasakan mencari sesuatu dari internet agar tidak terlalu banyak bertanya pada seseorang karena kesibukan orang lain perlu kita hargai. Dan tentu saja dengan belajar dari internet, pembelajaran dalam penguasaan teknologi akan semakin efektif dari waktu ke waktu. Cara mengatasi hambatan semantik. Yang pertama, empati. Yang kedua, mengemban sikap toleran, memeriksa persepsi, mengevaluasi persepsi, menemukan akar masalah, mengembangkan strategi untuk mengubah persepsi, bersedia mengakui dan menerima adanya masalah, jangan bersikap defensif, memberi waktu, dan berkomunikasi. Cara mengatasi hambatan manusiawi. Belajar dan berlatih, memperdalam hubungan kemanusiaan, yaitu mempelajari tentang etika, memahami sistem sosial, menggunakan media komunikasi yang tepat, menggunakan bahasa yang dipahami oleh komunikator dan komunikan. Cara mengatasi hambatan yang berhubungan dengan kultur dalam bisnis. 1. Memelihara iklim komunikasi agar senantiasa terbuka, bertekad untuk memegang teguh etika dalam berkomunikasi dan menjalankannya dengan baik. Memahami akan adanya kesulitan komunikasi antar budaya, menggunakan pendekatan komunikasi yang berpusat pada penerima pesan, menggunakan teknologi yang ada secara bijaksana dan bertanggung jawab agar dapat memperoleh dan membagi informasi dengan baik dan efektif. 6. Menciptakan serta memperoleh pesan secara efektif dan juga efisien. Hal ini bisa dilakukan dengan beberapa cara, yakni memahami penerima pesan, menyesuaikan pesan dengan si penerima, menguasai jumlah pesan, memilih saluran atau media secara tepat, meningkatkan keterampilan berkomunikasi. Bab 5, kesimpulan dan saran. Kesimpulan, berdasarkan PPT di atas dapat disimpulkan bahwa Polytron Produksi PT Hartono Istana Teknologi atau HIT adalah perusahaan elektronik lokal dari grup Jarum, dibangun pada 18 September 1975 di Kudus, Jawa Tengah. Telah memiliki banyak produk unggulan seperti audio, TV, kulkas, mesin cuci, dan dispenser, hingga smartphone 4G. Dalam mengatasi masalah komunikasi yang terjadi dalam perusahaan dan di antara para karyawannya, Polytron menerapkan banyak kebijakan yang bersifat wajib bagi para pegawainya, baik yang gaptek maupun yang sudah profesional, untuk terus menambah pengetahuan dalam hal teknologi agar tidak terus ketinggalan zaman. Saat mengatasi masalah komunikasi bisnis yang berhubungan dengan kultur, biasanya para pegawainya disuruh mempelajari kultur dari suatu daerah atau negara agar dapat sedikit memahami kultur dari negara atau daerah tertentu. Saran saya sebagai pembuat makalah dan PPT adalah tetap pertahankan cara yang seperti itu, karena menurut saya cara tersebut cukup efektif
Dan kalau bisa, misal sebulan sekali diadakan seminar dan pelatihan teknologi agar tidak sekedar belajar secara lisan, tetapi juga praktek agar karyawannya dapat cepat memahami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.